Alhamdulillah hari ini kami kehadiran Ustaz Aka Jiwo Simanjuntak Al-Bataki. Kalau saya Al-Jawawi. Al-Jawi. Ya, Al-Jawi ya? Al-Jawi. Al-Jawi. Ya, ini kami nggak ada salam-salaman ya, karena Virus corona. subhanallah. Walaupun kita meyakini diri kita sehat ya. Ya, insya Allah sehat. Dilihat dari wajah Ustaz saja udah yakin saya. Sehat. Iya. Memang apa itu cerita? Iya. Ini Ustaz Aka, ini kesempatan ini jarang kita ini bisa ketemu, ya kan? Apalagi kalau tidak ada corona ini sungguh luar biasa, ya, pengajian dan lain sebagainya. Ini kami sangat senang karena sudah kehadiran Ustadz yang sangat luar biasa di Sumatera Utara ini. Subhanallah. Sebenarnya saya datang kemari itu mau mengkaji, mau menggali ilmu dari yang sangat fakih dalam beragama. Oh, Ustaz wajar. Puji. Jadi aku mau cerita tentang ini kan banyak di masyarakat tentang ngomong-ngomongan corona ini kan. Oh. Yang dokter ngomong corona, ustadz ngomong corona, Ah. tukang bangunan ngomong corona, semuanya ngomong corona itu. Bahkan yang nggak pandai pun ngomong corona. Nggak apa-apa bilang. Kalian masyarakat jadi bingung. Makanya aku ini rencananya datang ini mau minta penjelasan. Ini kan mau Ramadan nih. Oh iya. Sebenarnya aku yang mau ini. Gitu. Mau Ramadan ini apa yang harus kita lakukan, Kiai? Iya. Kalau Ustaz ngomong sama Kiai nggak cocok orang Batak. Iya. Orang Batak. Begini Ustaz, bukan hanya sekedar orang cerita, tapi orang semua kena dampak ini Ustaz. Belum berdampak. Iya, sama lah kita. Iya, memang Mandra ini pun virus yang berdampak bukan cuma kita, bukan? Iya. Semua berdampak. Hmm. Bahkan presiden itu berdampak. Iya. Semuanya berdampak. Jadi ginilah, mumpung berteman sama orang soleh jadi soleh awak. Berteman sama tukang bangunan kena awak. Semen. Berteman sama tukang kue gemuk awak. Iya. Jadi makan aja. Jadi ini mumpung ada kesempatan, aku mau minta pendapat dulu dari Ustadz. Apa yang harus, ini kan mau Ramadan nih, ntar lagi lah ini. Iya. Kalau dulunya mau Ramadan bukan ini, ruangan pula kita. Iya. Entah. Jadi mau Ramadannya apalah yang harus kita lakukan ketika mau Ramadan ini pada masa COVID. Wah jelas, biar kita jadi berdakwah itu kita mau bilang bahwa dakwah itu ruh dalam hidup kita, ya kan? Jadi di mana-mana kita mau menyebarkan kebaikan agar bermanfaat hidup kita sampai orang lain. Kayak orang kayak pun kelapa itu lah. Nah, semuanya bermanfaat. Sabut itu. Sabutnya bisa ngebong teh air. Iya. Buat apa yang kita lakukan? Tapi gantian lah kita. Kan begini, memang COVID-19 ini. Nah ini apa nih? Itu bahasa kami di kampung Oh, itu. ya. Nenek wong Jawa ngomong 19. Jadi COVID-19 wabah virus corona ini sebenarnya adalah wabah yang menjadi ujian sama kita umat Islam. Memang kan setiap yang hadir dalam hidup kita itu kan ada kalanya ujian, ada kalanya teguran, ada kalanya juga azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap mudah-mudahan ini bukan azab, tapi ini sebatas ujian bagi orang-orang yang beriman. Aku pernah SMA tuh, SMP pun pernah juga lah. Ujian itu tak enak aku rasa. Iya. Makan pun tak enak, semuanya tak enak. Tapi ada yang enak. Habis ujiannya kelas. Itu kurasa ini lah. Mau dibuat naik kelas itu kurasa. Betul. Jadi ujian betul-betul lah. Iya, makanya siapa yang betul-betul menjalani ujian ini nanti naik kelas. Main-main dia nggak naik atau? Nggak naik. Habis Allah nengok kita ini. Iya lah, mana pernah tak ditembak? Iya, malah melihat apa pernah tak ditembak? Iya. Aku setuju itu. Iya. Cocok padang ini lah. Kalau Iya. ngomong sama orang berilmu lain. Iya. Kalau ngomong aku di luar sana, lewat di dunia lagi. Jangan lewat ya, nggak tahu aku. Aku aja lah sekali. Dua sekali lagi. Iya. Nah, yang sering disampaikan ini kita kan ustadz nih. Ya, tak mungkin kita melangkahi dokter ya kan? Iya, betul lah. Kalau dokter tinjauan kesehatan, kalau kita ini ya pertama ini ujian. Yang kedua, khauf, rasa takutnya itu jangan berlebih-lebih kali. Nanti bahaya kita.
Jadi kalau orang salaman pakai kaki itu takutnya kayak mana? Itu nggak tahu aku. Lebih bagus gini aja kita. Salaman kita. Iya. Coba rasa itu berlebihan. Berlebihan itu. Tak suka Allah. Iya. Kalau yang berlebihan itu dia muncul panik. Oh, ketakutan. Malah kalau orang panik itu bahaya. Kalau orang panik itu imunitas dalam tubuhnya itu turun. Kalau begitu nanti penyakit gampang menyerang. Nah, jadi Ustadz selaku sahabatku aku tengok imunnya naik terus nih. Karena nggak takut-takut aku tengok. Nah inilah rasa pun kayak gitu juga. Ada orang bilang kalau mau mati lah. Ada pula. Kena corona mati. Nggak corona mati. Malaikat pencabut nyawa itu nggak akan pernah salah dalam mencabut. Itu kayak mana? Nggak kecil itu rasanya. Iya. Yang mana ikhtiarnya kita? Ini dalam kali kaji ini. Ini kok di kuliah dulu kita di kampus ini kajian ilmu kalam ini. Oh, ilmu kalam. Oh iya. Iyalah. Ilmu kalam itu ada Asy'ariyah, ada Jabariyah yang kayak gitu lah. Qadariyah. Udah kita mau Ramadan itu ya. Iya, gimana lah? Yang penting Covid nih, macam mana kita menyikapinya pas mau Ramadan. Iya. Ramadan datang, Covid pun hilang. Iya. Kita mungkin pula ya kayak. Iya, mungkin. Tapi janganlah jauh-jauh kalian sama Allah. Oh. Ramadan itu kata Nabi kan doa mustajabah. Doa kita diijabah. Makanya orang kalau sudah masuk Ramadan kan malah malas ibadah. Kalau di rumah aja. Itulah dia. Kalau memang di rumah aja tetap ibadah. Kalau memang kita yakin di masjid aman, ibadah di masjid. Begitunya. Karena MUI Sumut juga kalau sekitar masjid kita ini aman, mainkan tarawih. Tapi kalau kita bilang di sekitar masjid kita ini sudah ada yang zona merah, zona merah, silakan saja, itu hak masing-masing. Oh iya, sunnah juga nya itu ya kan, yang dalam arti hukum sunnahnya itu kan, nggak dikerjakan, nggak bisa di rumah sama istri ya kan, sama anak sholat kita. Yang penting Ramadan itu bisa menghabisi corona. Kenapa? Karena kan yang mendatangkan corona itu Allah. Begitu kan ini kan. Jadi yang menghabisinya juga Allah dengan doa yang kita sampaikan sama Allah. Jadi Ustaz gini lah, saya coba Ustaz ada tips nggak nih? Ini mau masuk Ramadan. Bilang aja yang nanya. Nantilah kita. Nggak bisa, aku datang kemari ini mau cari ilmu. Ya sama juga. Karena Ustaz banyak ilmu. Memang ini coba nih dulu. Orang mau masuk Ramadan nih kayak mana dah ini? Kan katanya sambut Ramadan dengan hati yang gembira. Memang banyak yang bilang. Ini bisa nggak orang gembira ini COVID-19 ini? Perkara gembira, perkara hati kawan. Bukan perkara hati itu. Hati itu hauna letaknya di sini. Jadi aku jangan tengok ke sini. Hauna letaknya di hati. Jadi gembiranya dia itu menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirat. Saya tidak bilang hadis ini, saya bilang hadis, pokoknya ini ungkapan. Jadi siapa yang senang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya. Jadi ya hatinya senang. Apa tak senang dia? Satu, dosa diampuni. Kemudian pahala dilipat gandakan. Sedekah bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagianya itu di sini. Jadi dia ada bonus. Jadi bukan perkara Ramadan. Kalau kita jualan itu tambah laris, bukan itu kebahagiaan sementara, temporary kalau orang kata itu. Itu satu. Itu kunjung di Inggris itu bahasanya itu. Nggak pernah bahasa. Aku nggak pernah. Iya. Nggak pernah belok. Ini satu sambut bahagia. Yang dua maafkan. Maafkan bisa dipakai WA kan. Mohon maaf ya, mau kalian batin kalau ada salah. Mohon maaf. Bilang kayak gitu. Tapi ada tuh minta maaf dan lebih kali Ustaz. Ketika tangan tak bisa berjabat. Udah pokoknya substansinya itu minta maaf. Nggak usah diperpanjang. Terakhir sakit hati dia malah. Karena dia bilang ketika tangan tak bisa berjabat, ketika mata tak bisa menatap, ketika ini wajah tak bisa saling berhadap, kawan tuh jawab, kau sakit apa? Iya. Yang penting substansinya itu
minta maaf lah. Iya. Tapi bagus tuh mahasiswa aku Ustaz. Dia minta maafnya singkat aja. Apa? Muhabbatin Ustaz katanya. Aku bingung. Muhammad batin namanya. Kepingin ke India nih. Iya. Yang pertama tadi sambut bahagia. Kedua saling memaafkan. Di nuansa ini adalah perbedaan pendapat tentang politik. Selesai. Udah berhentilah ngomong cebong kampret. Iya. Dan cebong itu di kampung aku tuh. Kampret di kampung aku. Berhentilah itu. Seperti ngomong kadal buruk. Adalah itu fokus sama membenahi akhlak umat, ya kan? Iya betul. Nah ini yang ke tiga. Kemudian apalagi kalau mau jarak lah. Tapi memang kalau memang tidak boleh berkerumun, jarak. Kan nggak mesti harus bulan Ramadan dia aturlah waktunya. Iya betul. Jarak. Tapi ingatlah buat kita yang jarak itu bukan berarti mau menyambut Ramadan. Bukan berarti karena mau Ramadan nggak sah ini kalau Ramadan kalau nggak jarak bukan. Tapi nggak juga kita salahkan orang yang jarak, ya kan? Cocok kan? Betul. Samanya kita ini kan bilang jangan dibilang sunnah mau masuk Ramadan jarak, jangan. Enggak. Ziarah itu kan tidak ditentukan kapan waktunya. Betul. Kapan pun boleh. Samanya kita salaman habis sholat. Iya. Kalau dibilang sunnah orang nanya lah apa dalilnya. Betul. Tapi kalau kita salaman habis sholat apa salahnya? Kan begitu. Karena dalam hadis Rasulullah juga bilang, sudah tahu itu. Tasafahu yadhabul ghilu an qulubikum. Berjabat tanganlah kamu dengan berjabat tangan akan menghapuskan dosa dalam hati. Enggak hafal lah itu, tapi di sini lah menghafal. Iya. Ini lah begini Ustaz. Jadi pokoknya dia jarak. Ya, mau jarak lah. Tapi jangan karena mau Ramadan. Seperti halnya wajib jarak. Betul. Dia harus tahu kenapa kau jarak. Ya jangan gitu kali lah mukanya Ustaz. Kau harus tahu kenapa kau jarak. Jangan kau ikut-ikutan kau jarak. Ya kan? Iya betul. Pak, kenapa Bapak jarak? Aku jarak aku. Tidak betul itu. Iya. Harus ada substansi dari jarak. Mengingat kematian. Itu mau. Itu memang kalau kita dua alat semua kami. Itulah. Begini Ustaz. Terkait bahagia tadi, ini kan banyak interpretasi jadinya Ustaz. Banyak penafsiran lah ya kan. Ada orang bilang, aku bahagia kok, aku senang kok gitu. Kan memang bahagia itu betul kata Ustaz tadi, setuju saya. Bahwasanya bahagia itu dalam hati. Tapi kan harus ditunjukkan lah dalam bentuk perbuatannya kan. Mana lah pula awak bahagia tak ada perbuatan awak ya kan. Betul. Nah sama kayak begini, Ustaz nanti kita jalan-jalan ke Danau Toba ya. Habis itu Ustaz bilang oke. Kalau Ustaz bahagia, pasti Ustaz menunjukkan tindakan nyata, betul tak? Iya. Makanya begini, kalau boleh kita ini saling bahagia itu kita sampaikan ke jamaah kita. Oh bahagia itu dengan persiapan, ya kan? Iya. Jaga kesehatan. Alhamdulillah. Siapkan hepeng. Fulus. Mafi fulus, mamfus. Ini ingat kami dulu waktu kuliah Ustaz. Susah-susah dulu, kayak mana lah. Udah baru yang ketiga, siapkan ilmu. Nah inilah dia. Mudah-mudahan ini diskusi kita menambah juga ini Ustaz. Alhamdulillah. Menambah wawasan ini. Jadi terus kalau masih ada juga orang itu yang masih terutang puasanya kan. Oh iya betul. Itu yang berikutnya kan. Ada yang terutang itu bayar. Jangan nggak dibayar. Jangan sampai Ramadan berikutnya. Tak terbayar, yang sunnah dikerjakan. Yang wajib tak dibayar. Dibayarlah. Nah itulah minimal yang kita kerjakan mau Ramadan ini. Nanti kalau Ramadannya kita tonton lagi kan. Iya. Sampai sini aja lah. Iya udah Ustaz. Udah capek. Enggak, nanti biar berseri dia. Menyambut Ramadan. Sekarang itu kan menyambut Ramadan dalam kalangan biasa itu kan. Iya, itu kalau dalam COVID, dalam COVID itu, ini nuansanya yang paling bagus. Kenapa? Karena kita di rumah. Jadi nuansa keikhlasan itu lebih greget di hati.
kita tidak tahu siapa kita ibadah apa. Ya kan? Sholat kita kita tidak tahu. Ya udah dekatkan diri kepada Allah. Ini memang suasana ujian yang Allah lihat siapa yang mengerjakan dengan baik. Lulus kau, tamat kau. Naik kelas. Kalau yang naik, kalau yang tamat. Nah, jadi ini Ustaz, saya ingat. Nyambung dulu. Ini macam udah malam ini. Ini Ustaz, macam apa kita ini? Diajari dua hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, bertahanus, berdiam diri. Karena kita di rumah aja, kayak bertahanus lawak ya kan? Kerjaan pemirsa gini. Jangan salah paham kalau kami ngomong di rumah. Mereka menakali berkami. Ngomong di rumah dalam segi agamanya. Tentang ekonomi, biarlah pemerintah yang urusnya. Kita jadi di rumah aja itu Ustaz, kayak bertahan terus, merenung kita, ya kan, mengenal diri, mengenal Allah, mengenal alam. Ini kenal sama istri, kenal sama anak, ya kan? Betul. Iya, jangan itu istri. Kalau sebelum COVID ini kita pergi pagi pulang malam. Nah, betul. Anak-anak udah tidur, jadi ini diberikan kesempatan untuk berbahagia bersama. Subhanallah. Akan selamanya itu bahagia. Iya. Tidak hanya di luar, tapi di dalam kita. Iya, baru tahu aku. Watak romantis. Jadi adalah bawa happy aja lah. COVID ini ya. Gak usah lah apa-apa kali mengkerut kita. Karena happy ini bahkan bisa menolak virus Ustaz. Oh iya, lah. Kita kan tenang gitu. Imunitas dalam tubuh kita naik, virus corona nggak bisa menyerang kita Ustaz. Yalah. Kita Ustaz. Udahlah cukup lah. Udahlah ya. Jadi aku mau akhiri gini kami berteman ini. Ada surah Al-Furqan ayat 27. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Itu nanti di akhirat ada orang yang berteman saling bermusuh-musuhan. Samping bermusuhannya dia gigit dua jarinya. Kenapa? Karena dia menyesal. Kenapa si fulan ku jadikan temanku? Karena dia dijadikan teman akrab, melupakan dia kepada Allah. Kalau kita begini berteman mengingatkan kepada Allah, insya Allah nanti yang tidak bermusuhan itu hanya siapa? Yang bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Kira itulah ya. Iya. Udah lah Ustaz ya. Hati Bang dah. Semuanya lu majolo. Udah. Bos ngonoy. Aku ngomong coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.